warahmatullahi wabarakatuh. Suruh live. Iya, ada. Tripodku tentang Alhamdulillah kantor. waradana Sampai juga. YouTube. fi akhir zaman wa ja'alana min ummati nabiy akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil qaunain wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wal mahdi khalifatihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nuril dhati wa sirri sari fi jami'il asma'i wa sifat. Allahumma shalli ala sayyidina Ahmad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina al-mahdi wa ala alihi. Kiai Muhammad Saleh Qasim, mata Allah fi hayati, yassara Allah fi kulli amri, wa rafa Allah bil Quran darajat. Begitu juga pengurus masjid, takmir masjid, ngurus masjid nggak mudah, karena kalau ngurus masjid itu butuh kelapangan jiwa. Maka kalau pengurus masjid jadi wali Allah, syaratnya cuma satu, salamatus sadr. Tidak ada goresan di kolbu. Dan saya yakin kalau sudah berakidah Ahlus Sunnah, bertasawuf, itu gores-gores di kolbunya gampang diurus. Amin. Bapak Ibu jamaah yang memuliakan Allah, saya ini belum pantas dipanggil kiai, masih muda kata orang. Tapi nama saya Hashim. Hashim kan jinnya Rasul, jadi tua. Akhirnya guru saya memberi saya gelar Buya, itu di Sumatera Barat. Lalu ada seorang habib di Jakarta memberikan gelar Abuya. Semenjak saat itu tiba-tiba orang manggil saya Abuya, daripada gak pantas juga, karena Abuya itu orang yang sudah sepuh senior. Tapi barangkali karena ini lakop diberikan guru, kita tasdik, kita terima saja, taslim, tidak usah nolak, karena tidak ada sesuatu pergerakan di alam semesta kecuali diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami diizinkan Allah berguru kepada ulama Ahlus Sunnah Nahdiyah. Karena ini sudah dikasih nisbah Nahdiyah. Karena ada juga yang ngaku Ahlus Sunnah, tapi dia Salafiyah juga, tapi bukan Salafiyah Nahdiyah. Akhirnya betul istilah begini, nisbah begini boleh. Cuma kalau di luar negeri orang nggak paham. Ya, di dalam negeri aja kita pakai istilah Ahlus Sunnahan. Syekhi wa Maulani Ali Mustafa Yaqub, beliau ini sempat dituduh Wahabi oleh beberapa orang. Saya nggak tahu orang ini iri atau nggak tahu. Padahal beliau 9 tahun jadi murid mantunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ya, Bahyai Idris Kamali. Begitu juga pemegang sanad Sahih Muslim Syekh Syamsuri Badawi. Di sanad Sahih Muslim kita dari sana. Jadi saya termasuk sanadnya nazil. Kalau pakai kan masih ada. Iya. Kayaknya nggak pantas disebut kiai. Jarak saya dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari masih ada 2 orang. Barangkali Pak Kiai sudah ketemu murid-muridnya beliau yang sudah sepuh-sepuh, ya, masih sempat ketemu. Ya Allah. Atau kita sama bapak. Dalam ilmu hadis itu penting. Orang yang ketemu guru tua, guru muda itu penting sekali, karena berkaitan dengan adab. Ya. Dan saya melihat itu terjadi, diterangkan ilmu ini adabnya di pesantren Jawa. Bahkan kami di Sumatera
sudah beda pesantren, itu persaingannya sudah Masya Allah. Kadang-kadang lupa adab bahwa kita ini pesantren adalah murid dari pendiri pesantren yang di sana. Seharusnya ta'zim kepada yang kiai di situ. Yang ada malah kita mengkritisinya, ngata-ngatainnya di belakang dan segala macam. Tapi itu tradisi kami, nggak bisa juga dipaksa, tidak bisa dijauhikan juga ya. Beliau rahmatullah ketika dituduh, beliau mengeluarkan buku Titik Temu Wahabi NU. Tapi beliau kemudian tambah diserang. Alhamdulillah, beliau kemudian mengeluarkan buku lagi, judulnya Cara Benar Memahami Sunnah. Nanti silakan cek di situ. Akidah beliau dalam sifat Allah itu Asy'ariyah. Ya. Asy'ariyah ini kan terbagi dua manhajnya. Manhaj yang menyerahkan makna kepada Allah dengan manhaj yang mentakwil. Nah, beliau memilih yang menyerahkan makna, disebut tafwid. Dan itu beliau lakukan setelah ketemu guru saya, Syekh Muhammad Hasan itu. Ya. Di situ saya mengetahui beliau ini seorang ahlu sunnah Asy'ariyah murni. Ya. Jadi tidak benar orang menuduh guru kami seorang ya. Ini harus diluruskan. Dan beliau langsung ngomong kepada saya, Razi, saya ingin mengganti kitab kita dengan Sanusiyah, Syarah Nusuqiyah atau Al-Bajuri dan lain sebagainya. Beliau pernah berkalam seperti itu. Tapi tawafatul manah, ya, ternyata takdir berkata lain, beliau wafat sebelum mengganti kitab. Ada satu karamah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, karamah ilmiah, ruhiyah. Orang kan bayangkan karamah itu terbang, itu biasa. Karamah itu berasal dari kata karam, kemurahan Allah. Apa kemurahannya Allah? Ulama Al-Azhar baru buat muktamar 2016 merumuskan manhaj Ahlus Sunnah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebelum kemerdekaan sudah merumuskannya dan kalamnya sama. Dalam risalah Ahlus Sunnah yang beliau tulis dan kemudian disalin ulang oleh Gus Aisyah Allah yarham, itu tertulis Ahlus Sunnah itu siapa? Apa kata beliau? Pertama, berakidah Ahlus Sunnah yang diriwayatkan Imam Asy'ari dan Maturidi, yang kita sebut Asy'ariyah Maturidiyah. Apa penciriannya? Belajar pakai sifat 20. Gimana? Katanya? Iya. Masih? Ya? Bapak Ibu masih? Atau ganti? Iya. Atau udah enggak? Terus yang kedua, bermazhab salah satu dari mazhab yang 4. Mazhab yang 4 udah hafal ya. Nah, kita mazhabnya apa? Ya. Dan yang ketiga, bertasawuf dengan tasawuf Imam Ghazali atau Syadili atau sejenisnya. Maksudnya yang sekarang disebut tasawuf tariqat mu'tabarah. Ya, istilah mu'tabarah itu Arabiah Indonesia. Dalam bahasa Arab istilah itu tidak ada. Dalam bahasa Arab at-tariqah as-sahihah, begitu aja. Tapi dalam istilah kita kemudian diambil istilah mu'tabarah, ya. Mu'tabarah yang dianggap. Karena tariqah pasangannya sahihah, bukan mu'tabarah. Tapi karena ini sudah menjadi kosakata dan itu sahih lughatan, lakinnahu ghairu muwafiq fi ba'dil ahyan, ya. Tapi tidak masalah. Ya, kalau kita pergi ke Mesir misalnya, mereka nyebutnya at-tariqah as-sahihah. Dakhil Sudan at-tariqah as-sahihah.
Kita ke ujung negeri di Maghrib itu at-tariqah as-sahih, itu bahasanya. Kalau kita buka karya beliau, ternyata di situ terlihat tariqah beliau cenderung kepada banyak tariqah, tapi yang aqrab ila syadziliyah. Ya, aqrab ila syadziliyah. Beberapa kadang-kadang aqrab ila qadiriyah. Tapi sepertinya beliau tidak membuka halaqah tasawuf. Ya, sama seperti sahabatnya di Sumatera, namanya Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, cuma 3 tahun mimpi suluk tarikat Naqsyabandi, habis itu beliau tutup. Beliau fokus takhasus mengajarkan fikih. Itu satu angkatan, ya, sama-sama berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkaburi. Jadi mereka ini mursyid sebenarnya. 2016, jadi udah hampir seabad, ulama Mesir baru buat muktamar ahlus sunnah sedunia, merumuskan manhum ahlus sunnah secara global dan lafaznya sama. Gitu. Apa kata mereka? Ahlus sunnah itu 3, Asy'ariyah, Maturidiyah, bermazhab yang 4, atau bertasawuf. Nah, maka aneh jika ada kiai, bunyai, santri nggak bertasawuf. Saya dengar kalau ada kiai bilang jangan lu tasawuf gila. Berarti dia nggak paham tasawuf itu apa. Ternyata tasawuf yang dia maksud ilmu kebatinan, ilmu wifid. Wifid bukan far'un min at-tasawuf. Ya, wifid itu ilmu mustaqil. Raja-raja, ya, ada beberapa yang pakar misalnya. Antum kan ada jin di belakangnya. Jangan main-main itu hal ini, jangan main-main. Wifid itu kalau nggak turun dari wali, setan. Huruf itu sirnya ada pada alif lam, huruf ba. Maka pembukaan surah Al-Baqarah alif lam mim. Udah rahasia-rahasia semua. Bukan hanya Allah yang mengetahui maknanya, ya. Itu kehati-hatian untuk orang awam. Kalau rasikhuna fil ilm, mereka bisa jelaskan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa. Jangan main-main. Itu bukan ilmu tasawuf. Jadi tolong para asatizah luruskan konsep kita tentang tasawuf. Ya, tasawuf itu dimulai dengan tazkiyatun nafs, kemudian at-tahalli bil mahamid, dibersihkan dulu, lalu diisi, baru Allah kemudian memberikan al-ilham al-laduni yang disebut tajalli. Kemudian dirumuskan tahalli tajalli. Itu sudah cukup. Itu yang disebut tasawuf. Maka tasawuf stempelnya mesti berthariqah. Kalau ada ahli wirid ngasih ijazah tidak lewat jalur thariqah, di luar tasawuf. Itu yang dimaksud Hadratus Syekh bertasawuf dengan tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu atau Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu. Abu Hasan Asy-Syadzili qaddasallahu sirrahu mengatakan, "Man 'amila 'amalan al-akhirah li ghardin min aghrad ad-dunya fa huwa abghadul 'ibadi ila Allah." Siapa yang punya amalnya itu karena urusan duniawi, wirid supaya kaya. Lihat Fortuner lewat, sholawat. Pajero lewat, sholawat biar dapat Pajero. Yang bagus itu namanya Al-Fard. Itu nama keren sekali. Salah. Cuma kita belum sanggup belinya. Itu dibaca Qul huwallahu ahad, tambah wirid ya fard ya fard ya fard ya fard.
dia meminta kepada Allah bukan karena Allah layak untuk dimintai, tapi karena dia pengen sesuatu. Jika sesuatu itu tidak dia butuhkan, dia tidak datang kepada Allah, maka Allah akan murka kepada ini hamba. Jika dia diberi, itu bukanlah nikmat tapi istidraj. Kullama zada al-'ata zada istidraj. Ya? Al-istidraj nambah. Apa arti istidraj? Zahirnya pemberian, batinnya niqmah. Zahiruha ni'mah, batinuha niqmah. Ya, zahirnya nikmat, tapi batinnya tidak. Batinnya itu adalah celaka. Apa indikator alamatnya? Kullama zada al-'ata zada al-'isyan, zadat al-ghaflah. Setiap bertambah pemberian, bertambah durhaka, bertambah sombong, bertambah belagu. Jadi tolong para kiai, bukan saya pengen mengajarkan, cuma tazkirul ghafil, ya, mengingatkan orang yang memang sudah mengerti, tapi dari kecil sudah dicokokin orang, sufi itu gila, sufi itu majdub. Bukan, gila majdub itu bab yang berbeda. Dan kita ini dituduh Pak Kiai, kita meyakini orang gila itu wali. Emang ada kaidah begitu? Ternyata mereka memaksakan pendapatnya bahwa ada salah satu habib di Jakarta, mereka tuduh gila. Kita nggak pernah bilang habib itu gila. Bagi kita itu wali. Karena beliau itu kalau sudah ngomong ma'rifatullah, kita mampu sudah. Nggak mungkin ada orang gila ngomong ma'rifat. Saya diserang. Maka kemana-mana bawa sirih, ya. Tapi hari ini lupa, batuk, jadi masuk angin dikit, batuk masuk angin. Tiba-tiba jam 3 habis ta'lim, beliau datang, nganterin. Saya nggak kenal beliau, nggak pernah ketemu beliau. Datang nganterin sirih. Kata orang saya ini dokter, kata orang LCMA lulusan Ciputat. Tapi diobati oleh seorang yang menurut mereka gila. Kira-kira gila siapa? Ya? Jadi mereka tidak mengerti metodologi ilmu kewalian, lalu menuduh orang yang tidak mengerti dengan gila. Ya sudah, wa'arif anija, kita berpaling dari mereka. Nah ini yang paling concern. Kenapa kemudian saya lebih tertarik membicarakan di bagian ini sebelum berbicara akidah? Karena banyak sampai sekarang kiai-kiai membayangkan tasawuf itu nulis-nulis mifid, nulis-nulis raja. Thariqat sama ilmu kebatinan, ilmu hikmah. Saya nyebutnya hikmah sufliyah. Kalau thariqat itu hikmah ulwiyah. Sama-sama baca Hizb Nasr. Yang ini taqarruban ila Allah, yang ini musuh. Jalban lirrizq, ya, tazlilan lil khadam. Ya, toh biar dapat khadam. Antum kira enak dapat khadam? Ya, gawat itu kalau udah punya khadam. Khadam itu kan jin, dan jinnya spesial. Dia mirip malaikat, tapi bukan malaikat. Ketika jin-jin mati, dia belum tentu mati. Maka dia turun ke nasab kita. Susah kan tengok nasab kita. Maka banyak anak-anak muda sekarang pada kebingungan. Saya nggak pernah belajar apa-apa kok kesurupan. Nah, karena itu dosa masa lalu itu. Ini harus mulai dibersihkan. Itu bukan tasawuf. Tasawuf itu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Inilah yang dirumuskan Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Maka beliau jika ingin memahami tasawuf Al-Ghazali mulai dari Al-Ihya jilid 3 bab muhlikat, Ajaibul Qalb, tentang keajaiban qalb. Sudah ada terjemahannya mulai dari bab 21.
keajaiban kolbu. Ternyata beliau mengerti ilmu kedokteran. Dalam ilmu kedokteran, sebelum orang diobat, penyebabnya dicari tahu dulu, sembuhkan dulu, hilangkan dulu penyebabnya, baru dikasih obatnya. Kenapa ada orang masuk thariqat jadi begini? Dia pernah belajar ilmu-ilmu aneh-aneh, belum dibuang, dicampur dengan ilmu thariqat yang murni. Gini Pak jadinya. Mau? Ya. Jadi sebenarnya dia sudah gila waktu belajar kebatinan. Orang nggak nyadar, dibawa ke thariqat, ditalkin sama kiai-kiainya nggak ngerti, nggak kasaf, nggak kamil, mukamil, ditalkinlah sembarangan, diobrol itu nama Allah. Ya nama Allah itu bekerja membersihkan. Salah satu proses pembersihannya dia menjadi oleh. Maka nisf majnun, nisf akil. Itu sebabnya ya, di mana-mana karena saya dari kecil sudah berthariqah. Sebelum saya belajar sifat 20, saya berthariqah dulu bagi aneh. Iya. Jadi belum ngerti sifat 20 langsung ditalkin sama guru. Bahkan belum ditalkin kita ikut majelis zikirnya sudah asik di situ. Jadi Allah perjalankan saya kepada rasa dulu, baru dikasih nama. Jadi kita makan dulu nih. Yeah. Misalnya anggap nih duren. Anggap ya. Ini bukan nyuruh beli duren nih Pak ya. Saya coba durennya. Tapi saya nggak tahu nih duren mana. Terus Pak Kiai bilang itu duren. Apa nama kampung ini? Sidoarjo. Ini duren Sidoarjowi. Oh gitu. Tapi udah dicoba, udah habis. Jadi besok-besok kalau saya nyobain rasa duren, kalau yang Sidoarjo saya langsung tahu. Nah, ada orang diajarin nama dulu. Ini duren namanya duren montong, ini duren Pak. Diajarin nama dulu, tapi nggak ngicip. Udah sejam muter. Nah, inilah semua duren, kawan-kawan. Terus rasanya gimana? Oh tunggu dulu. Nanti kalau kamu makan durian, kamu nanti muntah. Kalau kamu durian nanti bau. Akhirnya takut, nggak pernah nyoba isi durian. Nah, karena kata orang, pernah coba aja langsung, ya. Coba aja langsung. Namanya syaitan tidak mau orang merasakan lazahnya bermakrifat, maka dibisikkan kepada wali-walinya. Jangan berjalan thariqah, ada kamu gila, berhasil. Dikasih contoh tuh, no gila no anak kiai no majnun sekarang nggak balik-balik. Enggak, itu nggak benar ya. Majzub itu cuma terjadi pada wali, bukan pada orang majnun. Ya, jadi wali itu ada 3, wali sufi. Nah itu lewat thariqah ada kurikulumnya. Awalnya ditalqin, lalu riyadhah, mujahadah, maqam-maqamat, ahwal, zikir A, zikir B, terus sampai kepada zikir Quran. Tentu kita dapat Quran. Jadi semua thariqah ujungnya mesti Quran. Karena Quran adalah awal perintah berzikir. Terus itu kalau thariqah sufi, wali yang diangkat jalur formal. Jarang wali lewat jalur yang lain, jarang. Yang kedua wali majzub. Kata orang Jawa, majdud. Wali kejedot kalian. Majzub dari kata jazbah. Juzibah. Dia tertarik. Jazabathul mahabbatu al-ilahiyah. Jazabathul mahabbatul ilahiyah. Faghalabat hadhihi al-mahabbatu ala aqlih. Fadhanna al-awam annahu ghayra aqil. Bal huwa aqmalun nas aqlan. Ya? Ada yang bisa terjemahkan? Jadi wali majzub itu, majzub artinya ditarik. Apa yang menarik dia? Rasa cinta. Yang membuat kita hadir di majelis-majelis ilmu adalah cinta kepada ilmu dan
orang berilmu. Benar nggak? Jika getaran magnet ilmunya tidak kuat dan di kolbu kita tidak ada magnet itu juga, maka tidak ada tarikannya. Walaupun dia tetangga masa, walaupun dia tetangga pesantren, kalau di kolbunya tidak ada nurul ilm, dia tidak tertarik. Sedangkan ini bukan nurul ilm, nur yang ada di kolbunya nurul mahabbah. Cahaya cinta menarik dia. Akhirnya tertutuplah akalnya karena gelombang-gelombang cintanya. Coba lihat orang jatuh cinta, dia nanti mojok, padahal biasanya dia malu mojok. Dia jalan berdua digandeng-gandeng, padahal biasanya malu gandeng orang. Karena sudah tertutup oleh cahaya, dia berakal tapi dia sedang asik. Mereka boleh juga disebut dengan wali sakran, wali yang sukara, wali yang mabuk. Kalau dalam mabuk fisik tidak berlaku hukum fikih, apalagi wali yang terkena mabuk rohani, maka hukum fikih lebih-lebih tidak berlaku. Orang awam gila, dia lagi mabuk. Jadi Syekh Al-Habib, Syekhan dan sejenisnya itu adalah wali-wali yang sedang mabuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kawan saya, sahabat saya, Om Dik doang, tahu? Ya? Itu saksi, datang ke rumahnya, beliau buang air kecil, nggak ada bau sama sekali. Ini kita yang ngajar-ngajar kitab nih, bau jengkol. Beliau enggak, malah kelihatan jorok sama orang, tapi nggak pernah bau. Gimana? Ya, Masya Allah. Jadi yang bilang dia gila itu al-jahil. Itu artinya pura-pura nggak tahu. Bodoh. Orang bodoh yang nggak usah dihiraukan. Wah, arif anil. Kita jalan aja. Sibuk mikirin orang-orang yang gila. Ada wali yang ketiga, wali malamati. Malamati dari kata lama yalumu lauman. Ya, lama yulamu. Terus mufa'alah mula matinya. Wali, tapi belakangan berubah istilahnya jadi bukan mulamiyah atau mulamat, jadi malamatiyah. Ya. Siapa yang disebut wali malamatiyah? Kalau di zaman Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, dia punya satu murid kutub, pangkatnya kutub. Ya. Udail Alban, guru daripada Sultan Muzaffar yang pertama kali menghidupkan maulid Nabi di kalangan Ahlus Sunnah, dan guru juga dari Salahuddin Al-Ayyubi yang memenangkan perang salib dengan cara damai. Gurunya Qutb Al-Ban. Qutb Al-Ban ini wali malamatiyah. Orang sholat di masjid, imam masjid masuk masjid, dia sengaja buang air kecil di depan masjid, ke arah yang lain, bukan ke arah kiblat. Berdiri lagi, habis itu nggak istinja, sengaja pas imam lewat. Dari tadi dia nungguin imam lewat aja. Karena imamnya habis hafal matan kitab Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Al-Muhadzab. Ya, ya, Al-Muhadzab yang disyarah kemudian oleh Maulana Al-Imam An-Nawawi. Ketika dia melihat, katanya wali kok kencing berdiri, nggak istinja lagi, kita sholat dia malah teriak-teriak. Masuk masjid, selesai sholat, dia nggak zikir, dia langsung berdiri, langsung berdiri, terobos jamaah, langsung dia sidang itu Qutb Al-Ban. Wali gila. Emang begini wali? Diam aja. Faqad tazandaqta, engkau telah zindik. Nah, jadi tuduhan zindik untuk para sufi dari dulu. Jadi jangan heran kalau guru kita, masyayikh kita dituduh zindik, ya.
Kiai paling dituduh musyrik. Masuk tawasulan. Ada lagi, itu Syiah. Dituduh Syiah. Iya. Yang lucu Imam besar Istiqlal. Iya, gimana? Namanya Nasaruddin Umar. Umar dituduh Syiah, gimana ceritanya? Nyambung nggak? Ada berapa? Orang Syiah benci sama Umar. Ini orang namanya Nasaruddin Umar. dituduh Syiah. Sibeh kali ya. Yang barusan ditangkap itu sedang punya propaganda dari sebelum 2016 mengadu Sunni Syiah. Ternyata Syiah yang dia maksud adalah ulama-ulama sufi yang ada dalam tubuh Nahdliyin yang berkembang di pesantren-pesantren, yang ada di Tarbiyah Islamiyah di Sumatera, yang ada di Wasliyah di Sumatera Utara, Dayah di Aceh, NW di Lombok, Khairat Sulawesi, Guru Abah Guru Skuful itu yang dia maksud Syiah. Buat maulid Syiah, tawasulan Syiah, kita ngomong Jaddil Hasan wal Husaini ini Syiah. Kuncinya bukan main kepada keluarga Lubei. 2016 ya. Di form 1 itu Syiah. Nah itu dia. Jadi betul-betul berbahaya ini orang. Cuma kawan-kawan pergerakan yang katanya aswaja nggak ngerti ini orang agendanya apa, berbahaya. Yang membela dia maulidan, tawasulan, padahal itu amal dianggap syirik oleh orang ini. Jadi kalau sebelum komentar ya pelajari dulu kan. Cuma saya berharap semoga dia nggak terlibat dalam terorisme. Semua pemahamannya sampai di situ aja. Yang diringankan oleh dalam hukum ya. Karena kalau terlibat teroris bisa lama itu ceritanya. Baik. Kok jadi kaku gitu Pak? Wali malamatiyah. Apa arti malamatiyah? Man la yudminu syarran wa la yuzhiru khairan. Ini nas Imam Sahrawardi. Ada yang bisa terjemahkan? Nih, hadiahnya. Monggo. Tapi nggak diulang lagi. Ada yang bisa terjemahkan? Ini sudah pakai ngaji di mana-mana ya. Ya udah, nggak beruntung ya. Man la yudminu syarran, yang tidak pernah menyimpan keburukan di kalbunya, wala yuzhiru khairan, tapi juga tidak pernah menonjolkan kesolehan, kebaikan. Hudayb Alban qadasallahu sirrahu la yudminu syarran wala yuzhiru khairan. Hudayb Alban itu kawan Imam Sahrawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif. Dia mengerti benar ini orang makomnya apa. Ketika si imam menyidang dan mengatakan ente zindik, Hudayb Alban yang tadi pura-pura mabuk, pura-pura gila, pura-pura semua. Ini malamatiyah ini semua yang ada pada sufi, semua yang ada pada rahasia sufi, dia punya semua. Tapi gayanya seperti orang Najis. Agak sulit untuk mengetahuinya oleh sebagian orang. Tiba-tiba dinoleh, wahai Tuan Imam yang sangat faqih dan hakim daripada Mahkamah Agung. Jadi dulu ada Al-Mahkamah Al-Ulya, yaitu si imam ini. Hal ta'lam kulla ilmillah. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Kira-kira Pak Kiai kalau ditanya begitu jawab gimana? Jelas kan? Sama, pasti satu frekuensi ya. Apakah engkau tahu semua ilmu Allah? Jawab kita apa? Enggak lah. Saya cuma tahu sebagian. Nah, gitu. Tapi dia ngomong saya tahu sebagian, udah kena lagi. Berarti dia merasa tahu. Ya sudah, diambil kalam itu oleh Hudayb Alban. Ana alladhi la ta'lamhu anta ayyuhal qari. Akulah ilmu
yang kau belum tahu itu, wahai Tuhan Khalid. Langsung dia diam. Ternyata kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir berulang kembali. Itulah. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Sampai nanti. Sampai imam yang ditunggu-tunggu itu, Al-Imam Al-Mahdi itu keluar. Saya lihat di pesantren-pesantren ada kitab Al-Imam Al-Mahdi yang disusun oleh yang baru wafat ini dari Syam, siapa? Pengarang tafsir. Nah, yang Al-Buti. dia tinggal di Saudi. Pengarang tafsir. Syekh Ali As-Sabuni. Belum nulis kitab Al-Imam Al-Mahdi, dan kitab itu diajarkan di pesantren kan? Udah pakai gak usah repot-repot. Hidupin aja semua saya. Emang gerak. Sedang diikhtiarin. Baik. Jadi spirit Ahlus Sunnah itu ada pada tasawuf. Spirit Ahlus Sunnah ada pada tasawuf. Kalau nggak ada Mursyid Salahuddin Al-Ayyubi tidak bisa memenangkan perang salib. Jika tidak ada Qutaib Alban, ya, maka Al-Muzaffar tidak akan membuat maulid. Jika tidak ada Agha Ibn Syamsuddin As-Sufi Al-Kabir Waliullah bila syak, maka tidak ada Muhammad Khan Al-Fatih. Tapi kan sekarang orang jualan nama khilafah, Al-Fatih, Al-Fatih. Tapi dia tidak menghargai prosesnya dan tidak mengambil apa yang membuat Al-Fatih bisa menjadi Al-Fatih. Padahal Muhammad Al-Fatih menjadi Al-Fatih karena dia berguru, dibimbing oleh Asy-Syaikh Ibn Syamsuddin, seorang sufi. Ya. Pendiri negeri ini semuanya sufi, kecuali yang non muslim, semuanya punya riyadhah, punya tirakat, pejuang-pejuang nasional, hampir semuanya sufi. Pangeran Diponegoro, Syatariah, Imam Bonjol, Naqsyabandiyah, Pangeran Antasari, ya, itu Samaniyah Qadiriyah. Yusuf Al-Makassari, beliau Khalwatiyah. Sebut semuanya orang-orang bertarekat. Nggak ada yang bertarekat. Kalau dulu pejuang Sutomo, Iya. itu bertarekat beliau. Sutomo ya. Iya, Bung Tomo ya. Gak ada yang gak bertarekat. Kalau di Jawa kan jalurnya lewat Maulana Khalil. Semuanya gak ada yang gak bertarekat. Jadi aneh kalau kiai ngambil wirid tapi tidak bertarekat. Ya. Ini saya sampaikan satu asrar yang saya sudah dalami bertahun-tahun. Orang yang tidak bermursyid, cuma ngambil ijazah wirid. Fala yahsul illa at-ta'ab. Dia tidak dapat dari wiridnya kecuali lelah. Lelahnya bukan fisik, tapi lelah qalbiyah, ruhiyah. Contoh, Iya. wirid supaya jagur rezeki. Nah, Ya. kita lagi seneng tuh orang deh. Ya. Baca Waqiah, dibaca. Rezekinya nggak datang juga, capek. Dan ini khatar azim, ini berbahaya. Jika dalam beberapa hari tidak wujud apa yang dia mau, dia bisa menjadi benar-benar syak kepada Al-Quran. Ini bahaya. Maka jangan ambil wirid kecuali dari mursyid. Oke? Antum saya dapat ijazah dari fulan. Udah itu ijazah buat ente aja, ya. Gak usah dibagi, kan nggak tahu resepnya. Yang mengerti takaran zikir ini berapa, untuk apa, itu namanya mursyid. Kalau mursyidnya mengerti ilmu hikmah, alhamdulillah. Biasanya kiai itu ngerti. Itu senjata buat beliau. Karena zikrullah silahul muridin. Zikrullah itu senjata murid.
Ingat lafaznya muridin atau salikin. Kalau sudah arifin, apa senjatanya? Bukan zikrullah lagi. Banyak orang ketipu, pengennya statusnya jadi salikin muridin terus. Nggak pengen naik-naik, makanya nggak jadi wali. Jadi wali murid. Naiklah. Makanya bermursyid. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ada yang sekarang kiai lebih alim dari beliau. Ayo uji sama Ar-Razi aja, gak usah sama Ghazali. Ya, kita pretelin hadis-hadis, kita pretelin kawaid-kawaidnya. Gak usah sama Ghazali, masain aja di sini. Saya ini buku Ghazali ini gak masuk. Gimana antum ketemu Ghazali? Imam Ghazali masih bermursyid di akhir hayatnya kepada Maulana Imam Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini tertulis sanadnya dalam silsilah Tariqah Naqsyabandiyah, Al-Khalidiyah, Al-Aliyah, Mus'ariyah, itu tertulis namanya. Silakan dicek. Dan itu beliau tulis di dua kitabnya, Ihya Ulumuddin dan Al-Maqsad Al-Asma. Di ujung Maqsad Al-Asma beliau mengatakan, aku mengambil ilmu Asmaul Husna daripada Abu Ali Al-Farmadi. Itu sejenisnya, begitu juga Ihya. Dia dinukil kalam-kalamnya. Ada yang setinggi Ghazali sehingga gak perlu mursyid? Nabi Musa, ada yang lebih tinggi dari Musa sih? Nabi Musa masih ngaji kan? Jadi walaupun beliau kalimullah, Allah tetap turunkan kita. Engkau harus ambil asbab. Asbabnya ambil ilmu kepada Khidir Baliyadidmunkan. Dan disuruh hal-hal yang gak masuk akal, tapi masuk ke dalam kolbu. Apa hubungannya? Nanti hai Musa, jika ikanmu hilang, berarti di situ engkau ketemu. Apa hubungannya ikan dengan Nabi Khidir? Oh, ternyata ada hubungannya. Ada hubungan. Kalau kita nyambung nggak? Nggak nyambung. Otak kita nggak nyambung. Otak Nabi Khidir nyambung. Ya? Dan kita beruntung di negeri ini banyak wali-wali dulu yang dia dapat nur tarikat Khidiriyah. Ya, banyak sekali. Dan tarikat sufi tidak akan sah, tidak akan wasal kecuali dia punya syarat. Syaratnya mesti berakidah Ahlussunnah dan bermazhab, beramal syariat. Ya? Itu. Ini intinya. Silakan buka kitab As-Sa'adah Al-Abadiyah, buka juga kitab Udiyah karya Imam Abdul Qadir Jilani. Ya? Apa kata beliau? Untuk usul mesti punya akidah yang sahih. Imam Muhammad Al-Khali An-Naqsyabandi, kalau tadi Imam Abdul Qadir Jilani, kalau ini Naqsyabandi, apa kata beliau? Syurutul usul ay ya'taqid as-salik i'tiqadan sahihan ala manhaji ahli sunnati wal jamaah al-ash'ariyah wal maturidiyah. Maka nggak ada namanya Syiah itu sufi, itu nggak ada. Syiah sufi itu iya namanya. Kalau di Syiah bukan tasawuf itu tasnya. Yang ada mereka punya teori namanya irfani. Irfani itu rada-rada mirip tasawuf tapi bukan tasawuf. Tolong diluruskan ya. Tolong diluruskan. Gimana Pak Ki? Iya. Ampun. Saya itu katanya tasawuf itu bukan dari Nabi. Orang yang lulus tasawuf bukan dari Nabi karena mutolaahnya kurang. Tahu. Dia baca Quran, hafal ayatnya, waktu kecil dia hafal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu tasawuf tertinggi. Katakan hai Muhammad, huwallah. Zikirnya para sufi, Allah. Hu-nya ilam Allah, Allah, Allah,
oleh para sufi itu kayak bayi, disuapkan satu-satu. Allah ahad. Ahad itu hasilnya. Jika engkau katakan huwallahu ahad, engkau akan dapat makna. Jika engkau katakan huwallah, maka hasilnya ahad. Ahad itu puncak ma'rifatullah. Makanya al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran, karena asrar ba ada di situ. Asrar alif, kenapa alif di depan? Ya. Bis. Nah, itu ada pada kul huwallahu ahad. Oh, panjang itu ceritanya, 12 SKS. Enggak beres-beres tuh 12 SKS, enggak beres-beres. Belum tahu lagi kemandangan sini. Ya. Jadi yang mengatakan tasawuf bukan dari Nabi, berarti dia kenal Nabinya kurang. Dia kurang kenal Nabi. Dia kenalnya Nabi cuma yang diriwayatkan oleh rawi-rawi zahir. Oke lah, di Sahih Bukhari nggak ada. Cek dulu, Imam Bukhari ngambil ilmu hadisnya dari sufi. Berapa banyak tokoh sufi di dalam Sahih Bukhari? Imam Muslim berburu kepada sufi. Imam Abu Dawud berburu kepada sufi. Imam Nasai telah terang-terangan Yahya As-Sufi, disebut Yahya As-Sufi. Semuanya berburu kepada sufi. Oh, mereka gunakannya ini dok. Iya. Kalam Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, sufi itu kasulun, jahulun. Pakai mubalaghah ya? Iya. Gimana? Antum kalau dibilang itu sama orang gimana? Kasul, jahul, tahur, nyambung ya. Jahul, kasul itu mubalaghah. Benar-benar pemalas, benar-benar jahil, bodoh. Imam Syafi'i ngomong ke orang yang udeng-udengnya sebesar apa ya? Ban Vespa. Keberatan nggak mau kerja. Gimana mau jepit rumput pakai udeng-udeng kan nggak mungkin. Gimana mau kerja, mau nyangkul dia pakai gamis-gamis yang menghalangi dia bekerja. Dia salah paham. Sufi itu beda dengan malas. Tawakal syai', al-kasal syai'. Tawakal itu sesuatu yang berbeda dengan malas. Jadi ada orang belajar ilmu hikmah wirid-wirid, belum kaya-kaya, ngasih ijazah jalbur rezeki. Dia belum kaya, muridnya dia ijazahin ini biar banyak bacaan ini. Kalau muridnya cerdas kan dia nanya, Pak Yai kok masih miskin aja? Iya, terjadi. Itu bukan terjadi lagi, tapi terjual-jual. Saya ketawa berarti. Gimana yang terjadi? Ya emang dia bukan mursyid, dia cuma dapat ijazah wirid. Kalau di kalangan sufi, orang kalau dapat talqin ijazah itu untuk diri sendiri. Kalau belum zauq, man zaqahu arafahu. Belum zauq, belum menjalani, belum boleh mengijazahkan. Kecuali ilmu hadis, ilmu riwayat boleh mengijazahkan tanpa kemudian mendalaminya. Cukup membaca sekali sudah boleh, atau ijazah ammah sudah boleh. Kan beda, ini riwayat. Nih sebagai contoh, talqin dalam riwayat hadis, talqin dalam thariqat beda rasa. Beda rasanya. Antum lewat video aja udah beda, apalagi kalau asli. Alhamdulillah. Cuma thariqat saya kan nggak diawali dengan talqin, diawali dengan ngaji. Ngaji sampai sudah paham dia bahwa kita akan menyebut nama Allah yang azim, maka baru disentuh astagfirullah udah muskul. Tapi kalau talqin dulu, dia lagi coba-coba. Coba dulu ustaz ini. Jadi talqin itu percobaan. Nah, saya bukan begitu. Thariqat kita bukan thariqat obral-obralan. Ya? Alhamdulillah. Ada yang menjadi berat begini di Kifayatul Anbiya itu. Asyariatu kata kasafinatin wa thariqatul ghurwala. Kadang-kadang menjadi berat. Kadang ngumpul
Iya, monggo. Kan setiap masa ulama berijtihad Iya. menganalogkan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Iya, Itu kan iya. bahasa beliau. Iya. Kita boleh lebih ringkas lagi, Pak Kiai. Monggo, gimana? Nah, Iya. Iya, kita tunggu ini. ya kalau syariat ini ya itu bahasa lama. Beliau ngomong kepada ulama-ulama, santri-santri yang soleh-soleh, Iya. bukan santri yang dengan gadget, ya kan? Ini perlu dipahami. Kitab itu ditulis untuk abna'i asri. Abnai Asri. asli. Jadi abna'i zaman. Orang-orang yang hidup di zaman. Ya, di zaman itu belum ada smartphone. Yang ada cuma smart people. Smart something. Ya. Pak Kiai pernah dibandingkan orang sama Google nggak? Pak Kiai bilang Pernah sering itu sering kita diadu ngaji. pakai Google, Jadi kita di dalil kita di balas pakai Google. balasan enggak. Kurang ajar nggak? Sekarang banyak santri-santri kurang ajar ini. Iya. Masa iya udah puluhan tahun talakti Iya. dibandingkan sama Google sekali pencet. Monggo ini. Kalau saya Kiai Ali Mustafa Yaakob, Iya. itu handphone sudah remuk 2 kali. Apa marah ini? Marah beliau. Dulu ada kakak kelas saya ditanya, "Ma makna hadha lafaz?" Terus dia jawab, "Min aina ta'rif?" "Min indi nafsi ya sayyid." Kamu tahu makna ini dari mana? Dari diri saya, Pak Kiai. Iya. Langsung pakai, "Mana anta?" Kamu siapa? Kamu sudah setara dengan para imam. Kalau ente sudah jadi imam, baru boleh. Jadi kita benar-benar diajar mesti punya rujukan. Coba kalau ada yang ngomong habis baca di Google, tanya ya. Ini terbang. Ini kakak kelas saya, kabarnya Kang Kiai, saya duduk di atasnya. Ya, kami dulu cuma salah nulis wow lempar ke plak. Tapi lemparan itu membuat kejahilan saya terkikis. Itu Kiai kalau marahnya dari kolbu. Kalau Kiai sekarang kan marahnya dari kelabu. Udah marah malah dilaporin murid. Kalau marah dari kolbu nggak ada murid ngelaporin, malah seneng. Murid sekarang kan pengennya berguru ala dia bukan ala gurunya. Kalau begitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari nggak mungkin sukses. Hadratus Syekh datang ke Syekh Khalil nggak disuruh ngaji, itu mutawatir sudah. Disuruh ngapain? Bercocok Fitnah. ya, itu ujian terberat orang alim. Apa? Khidmah paling berat. Maka aqrabut turuq ilallah khidmatul awliya. Khidmat kepada para awliya itu thariqat tol kepada Allah. Antum nggak perlu wirid, Anda jamin. Tapi ya sholat syariat wajib. Karena wirid khidmah itu wirid paling berat, menghancurkan ego nafsiyah. Bawa-bawain air, bawa-bawain itu kan menghancurkan. Saya zikir sendiri, pejam-pejam mata sendiri, putar-putar tasbih sendiri, benar. Ya. Orang kalau mau zikir ada namanya rawitah, menghadirkan rasa kita berguru. Maka caranya visualkan wajah guru. Orang khidmat tiap hari ketemu kiai. Maka orang khidmah itu khadam-khadam ini, apa istilahnya, santri dalam. Ya, ujiannya cuma satu, syak. Antum hilang syaknya pada kiai, langsung jadi wali. Dan itu yang paling banyak tahu rahasianya kiai. Ya, Karena di dalam. betul. Tapi syak langsung lewat. Biasanya syak tuh sopir, gimana? Iya. Karena dimarahin kan, kamu ini. Kesel sopirnya. Di belakang dia mulai awas tuh dia. Tapi kalau santri digituin kiai, enggak Pak Kiai, maaf Pak Kiai, aduh. Itu cara menghabiskan nafsiyah. Sufi-sufi seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri 20 tahun menghancurkan nafsiyahnya, baru baca Quran lezat.
Kalau orang-orang ini nggak pernah, dia cukup pandang kiainya, beres. Tuba liman ra'ani wa amana. Tuba liman ra'a man ra'a man ra'a man ra'a man ra'a. Sampai 7 kali Rasulullah ditakdir menunjukkan banyak. Beruntung orang yang memandangku, beruntung orang yang memandang orang yang memandangku, beruntung orang yang tidak bertemu mereka tapi ketemu orang yang bersanad kepada mereka. Itulah asrarnya para kiai. Ini yang disebut talaqin. Dilawan pakai Google buatan Yahudi, ente anti Yahudi. Kita mah kalau sama Yahudi nggak anti seperti itu. Antinya jelas, anti bab agama, bukan bab bangsa ras. Kan? Urusan kita dengan Yahudi kalau mereka recokin agama kita, kalau nggak ada urusan. Makanya Nabi menikahi Sofia al-Yahudiyah karena agama sama. Kita nggak benci Yahudi karena dia Yahudi. Nubghid Yahudiyan li'annahu afsada dinana. Ya, kalau dia merusak agama kita baru kita hantam. Ya, fatullah. Maka torikot kita nggak boleh hanya berhenti di wirid-wirid, zikir-zikir, ijazah-ijazahan, harus mulai masuk kepada jantungnya torikot, itu ma'rifatullah. Supaya nggak sibuk. Kalau orang wiridan capek. Tapi kalau orang bermakrifat setengah malam, setengah hari rasanya sebentar. Coba tuh wiridan 10 menit aja udah pegel. Coba dari tadi lupakan kakinya kesemutan. Ini saya belum mau marifatullah yang serius, ini baru kulit-kulit. Kulit-kulit itu belum bahas alif apa lama. Belum kita bahas. Itu ruhaninya kayak terbang, badannya udah nggak berasa. Itu yang terjadi. Apa kata Nabi? Nanti akan muncul di akhir zaman qaumun yatluna ayatillahi ratfa, tapi la yujawiz imanahum araqi. Karena ajirahum, kalau di riwayat itu imannya nggak tembus sampai ke, jangankan ke jantung kolbunya, sini aja nggak nyampe. Berarti dia cuma ngapal doang, indeks doang, ngapal spinter, apalagi nyebutin nomor, tinggal buka Google kan. Terus yang paling dahsyat tuh di belakangnya. Faiza laqitumuhum faqtuluhum. Jika kamu bertemu mereka, perangi mereka. Karena sekarang belum perang fisik. Perangnya sekarang opini, dalil. Kita siapkan dalil. Sekarang zamannya bukan lawan ke Antum Talibin. Jadi antum kalau debat sama mereka jangan bilang di dalam kitab Antum Talibin, ketawa dia. Sekarang kalau mau debat di dalam Sahih Bukhari bab sekian gitu. Ya. Jangan pakai berkata Imam Al-Baijuri. Apa kata dia? Gak laku. Saya ngomong hadis itu ngomong Al-Baijuri, nggak nyambung. Maka saya berharap pesantren-pesantren minimal ada satu kitab hadis induk diajarkan. Sahih Muslim kah, Sunan Abu Daud kah, Sahih Bukhari itu tebal ya. Jangan arba'in mulu. Ya, sama kayak mereka tadi. Ya. Nah, apa kata Nabi? Yatluna ayatillahi rabba, ini paling penting. Mereka yatlun itu artinya hafal. Mereka banyak hafal Quran. Karena dulu Nabi kalau ngomong baca Quran, hafalan semua. Nggak ada pakai mushaf orang baca Quran dulu. Jadi kalau Nabi ngomong ikra, utlu itu, ya di luar kepala. Cara baca teks, kembalikan ke zaman beliau berbicara. Maka coba saksikan media-media untuk menghafal Quran di akhir zaman pasti banyak. Rotbah akeh, benar tinggi. Ini nubuat Nabi nih. Apa kata beliau? Di akhir zaman mereka baca Quran, ngapal Quran, rotbah. Baik Qurannya atau media untuk tempat ngapal Quran buka jamur, rotob. Kaswa. Benar nggak banyak sekarang? Banyak sekarang. Sekarang kayaknya
nggak dihargai lagi pesantren Quran, jamiah Quran, kelamaan. Mereka maunya 40 hari hafal. Tadi kita ngobrol sama yang ibu kita seperti siapa? Saya. Oh, Pak Dayat. Waduh, antum terang sekali nggak kelihatan di depan. Ustadz Dayat ini cerita tentang sarung yang saya pakai, tapi ini bukan hadiah dari beliau. Ternyata beliau sangat berkaitan dengan sarung. Tidak usah disebut ya, karena pada itu pintar. Jadi satu sarung yang masterpiece-nya itu ditenun seminggu cuma dapat 1 atau 2. Saya langsung nimpali, Pak Ustaz, Kiai kalau nenun kolbu santri begitu, gak usah banyak-banyak, seminggu. Coba ditinggal sehari, berantakan kan? Dan yang unik, nenun itu beda hari, beda hasil, beda sarung, orang yang buatnya sama, lurusnya agak beda-beda dikit. Dan semakin manual, semakin mahal. Semakin digital, semakin murah. Pilih mana? Offline atau online? Hafal Quran, sitik-sitik, ya, dikit-dikit, tapi nancep. Daripada cepat hafal, juga cepat hilang. Pilih mana? Ya, kita ditenun itu benar-benar kayak betul-betul diaduk-aduk. Jadi kalau naruh anak di pesantren, siapkan anak seperti tenun. Siap lah mau ngapain bebas. Kecuali mau instan, harganya murah. Ya, makanya juga dipakai tidur. Kalau kayak gini kan pakai tidur kan enak. Ya. Saya ngeluarin begini ini sekali aja. Pas ke Jawa tuh. Biar sah jadi aswaja. Baik. Ini nubuat Rasulullah. Apa nubuat Rasul di akhir. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, di akhir zaman akan banyak lembaga-lembaga, orang-orang yang sibuk menggerakkan hafal Quran, tapi imannya nggak nyambung ke dalam kolbunya karena dia tidak bersama. Walaupun bersama itu takiyah. Jadi takiyah itu nggak hanya Syiah. Jadi ntar takiyahnya pakai Jazariyah, diundanglah Ustaz punya sanad Jazariyah, itu berdaurah di situ, nanti klaim kami bersama. Hati-hati. Kalau tenun bisa dijual mahal, boleh. Dijual murah bukan? Ambuk dua-duanya. Mahal, tapi kalau sudah cinta dikasih nggak? Berikan. Antum cintaannya nggak? Jadi kita nih, kita lihat ini mahal, tapi karena kita cinta, kita kasih aja. Murid kalau patuh kepada guru, taat, tidak pernah sakit hati, apa-apain, nanti gurunya ridho. Kalau gurunya sudah ridho, dipegang aja kepalanya, ilmunya masuk. Apalagi didoain tiap hari. Kata mereka, doa ba'da sholat itu bid'ah. Padahal kiai untuk memantapkan rohani murid itu dengan doa ba'da sholat. Ini yang nggak ada di majelis mereka. Makanya karbitan. Jadi tolong jangan ditinggalkan doa ba'da sholat. Kenapa dulu di pesantren-pesantren nggak ada kesurupan? Karena tahlilnya kenceng-kenceng. La ilaha illallah. Setan mau datang dari pintu mana? La ilaha illallah hisni. La ilaha itu bentengku. Mau datang dari mana dia? Gak bakal ada. Hidupkan tahlil, ya? Hidupkan tahlil pagi sore. Kalau kiainya belum dapat talqin, ambil talqin. Jangan ambil talqin dari YouTube. YouTube itu untuk tabaruk aja, ya. Barangkali itu kami pun masih mau jalan lagi. Mohon maaf belum sempat salam-salaman, ya, masih corona. Tadi saya ke tempat beliau berdua, Yai Idris, ya, Mbah Yai Idris.
Semoga yang hadir kita semua percaya Allah. Doakan kami supaya istiqomah. Saya juga tidak tahu masa depan seperti apa yang terjadi pada aswaja kita, alusunah kita, kiai-kiai kita. Tapi untuk mereka, untuk perjuangan ini, mari sama-sama kita kirimkan surah Al-Fatihah. Iya, luar biasa. Ya Allah. Demikian dari kami, Bapak Ibu. Mohon maaf salah kurangnya. Sekian dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit kaidah akbar tariqah Qiraatul Akbar. Bukan hanya akbar, Iya. tapi a'zam wa arfa wa atam. Tapi itu bukan seperti yang dibayangkan santri-santri biasa, ya. Al-Quran itu thariqahnya musalsalah namanya, bukan muttasilah. Pertama musalsalah, yang kedua muttasilah. Dua ini nih, pegang-pegang. Apa arti musalsalah? Ittiba'u syaikh wasfan wa halan, wasfan wa halan, bahkan jisman wa zatan, bahkan harakatan wa fi'lan. Maka semua thariqah itu jika dia menirukan gurunya dengan baik, maka dia thariqahnya Qur'ani, walaupun namanya Naqsyabandi, walaupun namanya Qadiri, walaupun namanya Syazili, Tijani. Coba lihat ya. Orang kalau mau tawasul bacanya apa? Tawasul gitu kan. Yang baca apa? Al-Fatihah, Al-Fatihah. Semua thariqah Al-Fatihah. Kalau ada thariqah nggak pakai Al-Fatihah, nggak usul-usul. Jadi semua thariqah itu Al-Quran. Karena talqin zikir ditirukan cara guru. Kalau Al-Quran, cara baca alif, ba, ta, ji, ha, kha, itu semuanya ditiru. Gimana gerak mulut gurunya, lidahnya ditaruh di mana keluar bunyinya. Ini huruf yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di semuanya persis sama. Itu sama dengan orang talqin zikir, dimulai dari pusar, diajak, diarahkan kepada ubun-ubun, dibawa ke bahu kanan, lalu dihunjam ke dalam qalbu. Sama, itu makhariju kan, tadi makharijul huruf. Kalau orang talqin zikir, itu makharijut tahlil. Jadi tahlil itu supaya tidak pikiran ini kemana-mana, maka harus dipertemukan lidahnya kolbu dengan dinding-dinding mulutnya kolbu. Gitu. Pusat, ubun-ubun, bahu kanan, dihunjam, itu cara aja. Itu baru salah satu. Banyak caranya. Itu makharij juga, tapi bukan makharijul huruf. Menirukan guru sepenuhnya, sebagaimana guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, guru mengambil dari gurunya, namanya musalsal. Dan akmalul musalsalat inda ahlil Quran, musalsal paling sempurna secara zahir, secara riwayat inda ahlil Quran. Tapi musalsal yang paling sempurna secara batin inda ahli turuq as-sufiyah, adanya di kalangan para sufi. Jadi mereka ini seharusnya gabung. Itulah yang dilakukan dulu oleh Mbah Munawir, Rapia, terus muridnya Mbah Sarwani. Habis orang tahatam Quran, dikasih dalail, dikasih thariqat Naqsyabandi. Sama seperti di kampung saya di Sumatera Barat, ya. Abuya Syekh Abdurrahman Al-Batuhan Pari, beliau lama di Madinah,
lama di Mekah. Setelah khatam Quran, murid-murid diberikan tarekat Naqsyabandi suluk 40 hari. Anaknya Syekh Muhammad Arsyad begitu juga. Tinggi. Ya, jadi musalsalnya sempurna. Jadi bukan sindir menyindir. Ini saya lihat Al-Quran bilang, torikot saya Quran aja, nggak perlu gituan. Jahil ngomong gitu. Iya. Orang torikot ngomong, Al-Quran nggak ada. Iya. Itu juga jahil. Kenapa? Dalam ijazah torikot yang saya terima, itu ada wasiat. Wa usika ayyuhal mujaz an tukrimul fuqaha wa ahlal Quran wa banyak tuh aja belakang. Iya. Wajib engkau yang dapat ijazah ini untuk menghormati fuqaha, ahlul Quran, hafizul Quran, para kiai, para Iya. kita tulis di ijazah yang kita dapat. Jadi kita nggak boleh saling merasa lebih baik, lebih benar. Ya. Jadi Pak Kiai kalau baca Bismillah, Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terbayang guru di depan. Itu kalau salam diteruskan terus sampai ke Rasulullah. Cepat kan? Sudah. Quran itu sanatnya ada dua jenis, ada Jibriliyah, ada Muhammadiyah. Kalau Ahlul Quran syariat riwayat, Iya. tahunya wa maaf nih, Iya. an Sayyidina Muhammad SAW, an Sayyidina Jibril, an Rabbil Izzah. Gitu ya, itu Iya. sanad yang saya terima dari yang tadi, kursi Iya. tadi. Jalurnya begitu sampai ke bawah. Iya. Tapi saya mau nanya, ayyuhuma syekh, Sayyidina Muhammad atau Sayyidina Jibril? Iya. Mana yang guru? Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Mana yang pantas jadi guru? Tinggi. Mana? Kalau kita belajar dari kecil, Nabi Muhammad belajar kan Sayyidina Jibril. Itu ahlul riwayah. Padahal ahlul riwayah nggak lihat juga. Tinggi. Coba untuk lihat. Mungkinkah seorang yang tembus ke arah Allah ngambil daripada orang yang kalau mendekati aras kebakar? Iya. Ini udah dekat misalnya, Iya. Tidak curi-curi start. Berarti Muhammadnya yang turun. Wah, saya kemerinding kalau sudah bahas. Iya, iya. Bisa mabok-mabok sendiri. Padahal ini gerah, saya langsung dingin. Jadi siapa yang berhak jadi guru? Maka dalam sanad Quran yang saya tulis, saya perbaiki. Ada dua sanad. An Sayyidina Muhammad SAW, an Rabbil Izzah. Mubashar. Dari Nabi Muhammad SAW langsung dari Allah. Jadi awalnya Iya. Sayyidina Jibril yang bilang Iqra. Didekap, nggak bisa juga. Didekap sampai 3 kali. Iya. Kan dekap doang. Mm-mm. Ya? Mm-mm. Kan di dalamnya sudah ada. Dari mana kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu di dalamnya ada hakikat Quran? Ternyata Sayyidatuna Aisyah yang setiap hari bersama beliau mengatakan khuluquhul Quran. Kalau akhlaknya Quran, zatnya dia apa? Jisimnya apa? Makanya Sayyidina Jabir lihat, ini bukan darah biasa, darah bekam Rasul, dia minum. Lebih dahsyat daripada raja itu. Tulis di piring, siram. Iya. Bluk kan nempel nih jin khadamnya, ya selamat. Selamat dengan jin selama-lamanya. Ini enggak, darah Rasulullah yang khuluquhul Quran. Jismuhu apa dong? Nafasuhu apa dong? Nafsuhu apa dong? Zatuhu apa lagi? Qalbuhu apa lagi? Ruhuhu apa lagi? Oh, begitu ulama al-marifat mengulik. Sayyidatuna Aisyah sudah buka babnya, tinggal kita buka biliknya. Mereka sudah buka kok, kita biar itu buka, nggak masuk ke dalam. Iya. Nah, di akhir zaman ini kita diperkenankan untuk masuk ke dalam. Amin. Makanya semua kitab sekarang dicetak, guru-guru aneh-aneh muncul lagi.
salah satu di samping saya. Namanya aneh-aneh tadi. Ya. Ini dekade terakhir ini Abu ya, pakai tren, terutama di perumahan-perumahan. Pesantren-pesantren baru Al-Quran, aktif Al-Quran, Darul Quran. Sebenarnya ada apa ya? Masih ingat Nabi dulu didatangi seorang yang kurang ajar, terus mengatakan, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Gitu. Sama kayak anak-anak muda sekarang berani bilang, "Pak Kiai, di Google nggak begitu." Ittaqillah ya Kiai. Hadakallah. Allah yahdi. Sama. Itu dia juga kan cucu-cucunya. Yang berani sama pewaris Rasulullah itu pewaris dulu orang yang menghardik Rasulullah. Terus orang itu pergi, namanya Zulkhuwaisirah, kata Sayyidina Khalid, ya Rasulullah, izinkan aku nyembelih orang itu. Sayyidina Khalid udah gregetan aja sama orang kurang ajar. Berarti parah tuh. Gak ada orang berani ngomong begitu. Sayyidina Umar ditanya, hari apa ini wahai Umar? Umar mau jawab hari Jumat. Ingat, jangan-jangan mau diganti sama Rasul. Allah wa Rasuluhu a'lam. Padahal udah jelas hari Jumat. Gak berani bilang ittaqillah ya Rasul. Sekali saja Sayyidina Umar berani bersuara agak tinggi. Ketika mau sampai di Mekah tertahan di Hudaybiyah. Apa kata Sayyidina Umar? Hakun dina, Rasulun anta. Saya bilang ke Pak Kiai, emang sampean Kiai, gak pakai panjenengan lagi? Emang sampean Kiai? Masa Kiai begini? Itu Pak Kiai gimana? Tangan udah begini-gini kayaknya. Bener gak? Gelas kayaknya mau terbang. Pak Kiai, kita bukan Rasul. Rasulullah pernah. Rasulullah nggak pernah kuliah psikologi, tapi mengerti cara menangani orang marah. Dalam ilmu psikologi, kalau orang lagi marah, siapapun di depannya dimusuhi. Maka Nabi diam aja. Mau dijawab, tambah kufur. Bisa-bisa Umar tidak terselamatkan. Akhirnya Allah ilhamkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk memegang dia dari samping, bukan dari depan. Ya Umar, tahukah engkau ada ayat yang menyebutkan bahwa kita akan masuk ke negeri ini, ke negeri Mekah di tahun mereka, insya Allah. Itu ada insya Allah dulu, nanti lupa. Kata Sayyidina Umar, ka'anni lam asma'ha. Garuk-garuk kepala Umar, langsung cium tangan Rasulullah, minta maaf Rasulullah. Puasa 40 hari, 40 malam, tidak pernah tidur, dan siangnya tidak pernah mengatakan kecuali istighfar. Itu orang beberapa kali mereka nyakitin para kiai kita, nggak ada tobat, malah ngancem jadi panitia hisab. Awas kau, katanya, nanti saya tunggu di umil hisab. Emang masih sempat bro? Ente ngurus diri sendiri dengan kata-kata ini, itu udah nggak sempat jadi saksi kita. Ya? Kita ketika mau dihisab, kita bilang, saya punya salat kepada Hadratus Syekh. Beres. Bukan nakir mau nanya, tinggal bilang, saya bersanad kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Nanti dicek oleh beliau tuh, benar nggak nih? Dipanggil untuk wali-wali. Disebutkan semua dalam kitab-kitab tasawuf. Bahwa imam-imam yang kita ikuti, manhajnya, mereka akan ikut membantu kita menjawab. Seperti seseorang yang sedang diuji skripsi, disertasi, pembimbingnya ikut membelanya. Ikut belanya. Waktu Syekh Hasan itu muji Pak Kiai, bawa dosen-dosen dari India, dari mana-mana, dari Suriah. Beliau kan pembimbing Pak Kiai Mustafa Yaqub. Dicecar, beliau ikut bantu. Malah seakan-akan yang debat, yang lagi ujian, Syekh Hasan itu dengan waktu itu Syekh Taufik Al-Buti, orang yang rigid sekali. Kira begitu. Di ujung hadis Nabi mengatakan, biarkan dia wahai Khalid. Ini Nabi sudah baca print takdir. Di takdir ini kan ada printnya di Lauh Mahfuz. Apa kata Nabi?
nanti dari keturunan dia akan muncul Khawarij. Kenapa Nabi nggak bunuh saat itu? Emang nggak boleh. Itulah yang sama kejadiannya seperti Nabi Musa, tidak boleh melawan Dajjal Samiri. Malah nanya, "Makhatbuka ya Samiri?" Selamat. Coba diterjemahin pakai gimana terjemahannya? "Makhatbuka ya Samiri?" Apa yang kau katakan dari Samiri? Itu kan Bahasa kita, terjemahannya. bahasa saya. Itu bahasa Arab sih. Iya. Arab selalu begitu. Giliran Sayyidina Harun Iya. ambil jenggotnya. Iya. Pakai kan nggak menjenggot, ini saya nggak bisa nyobain. Tarik jenggotnya. Nggak becus kau nulis umat. Kira-kira gitu. Iya. Kata Sayyidina Harun. Iya. Ya apa? Ya benar Umi. Iya. Memang iya kan ya benar Umi. Saya benar siapa? Itu udah pas panggilnya ya benar Umi. Ngingetin gemaknya. Tapi giliran ketemu si Dajjal As-Samiri, Iya. makhatbuka ya Samiri. Kenapa jenggotnya nggak ditarik juga? Karena Nabi Musa kan sudah baca perintahnya. Ini yang akan membunuhnya Nabi Isa. Samiri itu yang bunuh Nabi Isa. Dan itu bukan di zaman Nabi Isa turun pertama, turun kedua kali. Coba bayangkan, nabi-nabi dahulu tidak diizinkan melawan Dajjal. Tapi umat akhir zaman, muka-muka kayak kita yang pas-pasan ini, itu diperintahkan untuk mempersiapkan diri ketemu Dajjal. Berarti tugas kita berat nggak? Orang yang dapat tugas berat mungkin nggak dibiarkan Allah. Baik, doa yang bagus, bukan yang bahasa Arab yang bagus, bukan yang uslubnya bagus, tapi doa yang tumbuh dari qalb. Baik, pejamkan mata, kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka pintu qalb pulang. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman Rahim, irhamna warhamna. Ya Allah, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, penuhi kalbu kami dengan kasih sayang Engkau. Ya Allah, di kalbu kami masih ada kebencian. Ya Allah, di kalbu kami masih ada dendam. Dengan nama Rahman dan Rahim, ya Allah, maka cabutlah semua kebencian dari dalam kalbu kami. Hilangkanlah semua dendam dalam kalbu kami. Perbaikilah perselisihan kami. Obatilah iri dengki di kalbu kami. Tolong hapus bahkanlah ya Allah sifat sombong dalam diri kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita baca. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Ikuti ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami kepada ayah rohani kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, jawablah salam kami, kunjungilah kami dalam mimpi-mimpi kami, izinkan kami memandang Engkau dalam sadar kami. Warzuqna ya Rabbana ru'yatahu fid dharain, warzuqna ya Rabbana fi manamina wa fi yaqazatina. Ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung memandang ke wajah. Jika tidak, jadikan kami orang yang memandang kepada orang yang memandangnya, atau siapapun yang terhubung kepada wajah. Ya Rabb, di dalam diri kami masih banyak ketidaksempurnaan. Salat kami tidak khusyuk, ya Allah. Zikir kami tidak ikhlas, ya Allah. Baca Quran kami masih ria, ya Allah. Hanya Engkau yang mampu menyembuhkan kalbu kami, ya Allah.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, nama Engkau sangat berat ya Allah. Jika ditimbang dengan langit dan bumi masih berat nama Engkau ya Rabb. Maka izinkan nama Engkau yang berat itu, yang azim itu masuk ke dalam kalbu kami, sehingga kalbu kami bercahaya, kalbu kami ikut berat dengan nama-Mu ya Allah. Ya Allah, nama kami izinkan tertulis dalam lembaran orang-orang yang diberikan syafaat pada Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi kami, Nabi Allah, terimalah kami sebagai umat yang Kau berikan syafaat di dunia dan di akhirat. Terimalah kami sebagai hamba Allah, pengikut Engkau yang setia kepada Engkau, meskipun kami masih durhaka kepada Engkau. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, terima kami, sebut nama kami, jadikan kami, keluarga kami, guru-guru kami yang hadir siang ini, orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat uzma Engkau wahai Rasulullah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya wahai yang maha memiliki cahaya, cahayailah pikiran kalbu kami, hari-hari kami dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan kami, keluarga kami yang hadir siang ini min ahli Al-Quran. Jadikan tidur kami dengan akhlak Quran, kalau tindakan kami sesuai dengan Al-Quran. Kalbu kami berisikan nurul Quran, ruh kami mendapatkan laduni Quran. Allahumma ya Allah, ya Fattah, ya Fattah, Engkaulah yang menjadikan Nabi kami Fatih, yang mana Nabi Ibrahim membutuhkan syafaat beliau untuk membuka pintu surga. Maka izinkan ya Allah kami berada di belakang Nabi ketika beliau membukakan surga-surga. Ajirna minan nar ya Allah. Hapuskan nama kami dari daftar-daftar ahli neraka. Tetapkan nama kami ya Allah dalam daftar ahli surga. Dan muliakan kami ya Allah bin nazarati ilaik. Allahumma rzuqna ru'yatak, Allahumma rzuqna ru'yatak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Warhamna warham umarana, warhamna warham ulamana, warhamna warham as-salikin al-muridin al-muhibbin wal-mustami'in, warham al-ummah al-islamiyah, warham ahla biladina, warham jami'a biladil muslimin. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة يا الله بها، يا الله بها، يا الله بحسن الخاتمة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. استجب دعواتنا بسر الفاتحة وبحق الفاتحة وبسر سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.